keluarga yang mendahului kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga apa yang hilang dari musibah itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dan semoga kesabaran kita selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita tentang sabar. Dan ini untuk mengingatkan diri kita bahwa musibah tidak hanya berupa bencana alam, banyak ragam musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, sampai sekecil apapun musibah itu bagi seorang mukmin itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat bagaimana kuatnya sabar kita saat menghadapi ujian tersebut, dan Allah ingin melihat bagaimana kita bisa berjihad melawan sabar, yaitu termasuk bangsa jin yang ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu orang-orang yang sedang kena musibah. Jangan sampai musibah itu membawa rahmat dan ampunan dari Allah. Mereka ingin musibah itu menjadi petaka kita di dunia dan di akhirat. Mereka ingin agar kita protes, agar kita marah dengan musibah itu, sehingga Allah bukannya memberikan ridhonya kepada kita, tapi justru kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, perlu bagi kita untuk membekali diri agar kita bisa menghadapi musibah yang ada dengan benar. Agar musibah itu membawa ampunan dari Allah, membawa pahala yang berlipat ganda, plus kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, yang pertama kali harus kita siapkan ketika kita mendapatkan musibah, agar kita tidak ditelikung oleh sabar, agar kita tidak masuk pada jebakan sabar atau setan pengganggu saat musibah tiba, adalah kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, ada hadis yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan ini menjadi pengingat kita. Hadis ini riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu min qada'illahi subhanahu lil mu'min." Saya takjub, kagum kata Rasulullah. Saya kagum terhadap ketentuan Allah yang ditetapkan pada seorang mukmin. In asabahu khairun hamida rabbahu wa syakar. Seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, dia tetap memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Wa in asabathu musibah hamida rabbahu wa sabar. Dan jika dia mendapatkan suatu kesenangan, dia tetap memuji Allah dan bersyukur. Jadi seorang mukmin dapat musibah atau dapat nikmat itu diperintahkan untuk tetap memuji Allah. In asabau khair hamida rabbahu wa syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebaikan, dia memuji Allah dan bersyukur. Wa in asabat musibah hamida rabbahu wa sabar. Jika ia mendapatkan musibah, dia tetap memuji Allah dan bersabar. Jadi pujian sama saat dapat musibah atau dapat nikmat. Itu sama pujiannya. Dan bedanya kalau kita mendapatkan kesenangan, dapat nikmat,
pujian itu kita sandingkan dengan rasa syukur kita. Sedangkan kalau kita mendapatkan suatu musibah atau ujian, bencana, maka tetap kita memuji Allah, lalu kita sandingkan dengan sabar. Dari sini kita tahu bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak pelit-pelit atau tidak berat mengucapkan pujian kepada Allah, minimal kita membaca Alhamdulillah. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, Ajibtu min qada'illahi azza wa jalla lil mu'min. Saya takjub, kagum pada ketentuan Allah bagi orang-orang mukmin. In asabau khairun hamida rabbahu wa syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Tuhannya, memuji Allah dan bersyukur. Wa in asabathum musibah hamida rabbahu wa sabar. Dan jika ia mendapatkan musibah, dia memuji Tuhannya dan bersabar. Al-mu'minu yu'jaru fi kulli syai'. Nah, ini jamaah sekalian, kita garis bawahi bahwa kata Rasulullah, mukmin itu akan menghasilkan pahala, akan diberikan pahala dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang, dia dapat pahala. Dalam kondisi susah, dia tetap dapat pahala. Karena dia bisa menyikapi dengan sikap yang tepat, yang benar. Kemudian Bunda Aisyah radhiallahu anha di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani, beliau menyampaikan bahwa karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu. Rasulullah kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, yang membuat beliau gembira, beliau membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Beliau membaca segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jadi di sini ketika mendapatkan suatu yang menyenangkan, Rasulullah memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrah, dan ketika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Jadi bedanya kalau menyenangkan, pujiannya itu berupa atau kalimatnya itu Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, bentuk pujiannya adalah Alhamdulillahi ala kulli hal. Jelas ya? Di sini tetap memuji Allah dengan kondisi apapun, dalam kondisi apapun, termasuk saat kita mendapatkan suatu musibah, kita berucap Alhamdulillahi ala kulli hal. Imam Ibnu Malak, beliau menjelaskan tentang hadis tersebut. Rahimahullah, beliau mengatakan, In asabathum musibatun hamidallah indaha li ilmihi bima yuthabu alaihi minas thawabil azim. Pertanyaannya, kenapa ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita tetap memuji Allah? Karena kita yakin bahwa dari musibah itu Allah sudah siapkan pahala yang sangat besar ketika kita sabar menghadapinya. Musibah yang kita rasakan tidak sia-sia karena akan diganti oleh Allah dengan limpahan pahala serta ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Ini merupakan nikmat. Suatu yang sifatnya duniawi, tapi akan diganti oleh Allah dengan suatu yang ukhrawi. Suatu yang sifatnya petaka atau bencana yang membuat kita bersedih, membuat kita berduka, dengan kesabaran kita
Allah akan ganti dengan pahala yang besar. Ini yang membuat setan tidak suka. Makanya bagaimana supaya Allah tidak memberikan pahala yang besar kepada kita atas musibah yang ada? Sabar ingin membelokkan kita. Sabar ingin membuat kita justru makin terpuruk dan tersungkur saat kita menghadapi musibah itu. Kemudian kata beliau, wassawabu nikmah. Kita dapat pahala atas musibah itu nikmat. Begitu pula kita mendapatkan ampunan dari Allah atas kesabaran kita itu nikmat. Fahamdulillahi lidzalika yadullu ala annal hamda mahmudun indan nikmati wa indal musibah. Dengan begitu hadis tadi menjelaskan bahwa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah itu adalah sifat yang sangat baik, yang sangat terpuji, baik saat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Jadi selama ini memang kita mendapatkan penjelasan secara global. Kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan innalillah. Kan begitu ya. Itu penjelasan awamnya. Penjelasan awamnya. Adapun hakikat dari apa yang kita ucapkan, itu menandakan bagaimana kita menyikapi musibah yang ada atau kondisi yang ada dengan sikap yang benar atau yang tepat. Kemudian Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa bimu'minin mustakmilal iman man lam ya'uddal bala'a nikmatan." Bukan tipe seorang mukmin yang sempurna atau yang uh, paripurna imannya sampai dia menganggap bahwa bala itu adalah nikmat. Warroho'a musibatan. Dan dia memperlakukan kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh Allah yang sifatnya duniawi itu bisa menjadi musibah. Tadi tergantung apakah kita bisa menyikapi dengan benar atau tidak. Bala atau bencana itu bisa menjadi nikmat kalau kita bisa menyikapi dengan benar. Adapun kenikmatan atau kesenangan itu kalau kita tidak bisa menyikapi dengan benar itu menjadi petaka bagi kita. Betapa banyak orang yang ketika mendapatkan nikmat justru lalai dari Allah, berpaling dari Allah. Itu musibah. Padahal dia dapat nikmat, dapat rezeki yang besar, tapi malah digunakan untuk melakukan kemaksiatan atau kezaliman. Itu petaka bagi seorang mukmin. Dan sebaliknya, kalau kita mendapatkan suatu musibah atau bencana, lalu kita yang tadinya agak jauh dari Allah jadi berusaha untuk mendekat. Yang tadinya kita lalai, akhirnya kita ingat kepada Allah. Itu menjadi nikmat tersendiri bagi seorang mukmin. Ketika Rasulullah ditanya, "Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin bala itu bisa dianggap sebagai nikmat dan nikmat bisa dianggap sebagai musibah?" Kata Rasulullah, "Ili annal bala la yadba'uhu illar roha." Karena ketika musibah terjadi, itu akan diikuti dengan limpahan pahala ataupun diberikan nikmat yang sebagai penggantinya. Wa kadzalika roha la tadba'u ilal musibah. Adapun dalam kondisi yang senang, yang lapang, itu berarti ada musibah yang telah menanti atau menunggu gilirannya. Artinya di sini kita sebagai seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah saat kita dalam kondisi nikmat, suatu saat akan diuji oleh Allah dengan suatu musibah. Saat kita diuji dengan musibah, Allah akan memberikan nikmat sebagai pengganti atas kesabaran kita. Kemudian dalam riwayat Imam Tabrani, sahabat Abu Umamah radhiyallahu an
beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yaqulu lil malaikah, bahwa Allah azza wa jalla pernah berkata pada para malaikat, intoliku ila abdi fasubbu alaihil bala. Pergilah kalian ke hambaku dan berilah dia musibah. Kemudian ketika mereka diuji oleh Allah, ketika malaikat itu atas perintah Allah menimpakan musibah pada kaum tersebut, fayahmadullaha fayarji'un. Ternyata mereka memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu para malaikat melapor, ya Rabbana sobabna alaihil bala sobban kama amartana. Wahai Tuhanku, kami telah menimpakan bala kepada orang tersebut sebagaimana yang Engkau perintahkan. Lalu kemudian Allah mengatakan, irji'u fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Kata Allah, kembalilah kalian, karena saya sangat senang mendengar rintihan para hamba ketika mendapatkan musibah, lalu dia tetap memuji Allah dan mengucapkan inna lillah. Jadi dari sini ternyata pujian itulah yang ditunggu-tunggu oleh Allah keluar dari mulut kita, keluar dari lesan kita ketika kita mendapatkan musibah. Allah sangat senang ketika orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syuraih rahimahullah beliau berkata, inni la usiba bil musibah fa ahmadullahi alaiha arba'a marrat. Ketika aku mendapatkan musibah, kata beliau, saya akan memuji Allah 4 kali. Saya akan memuji Allah 4 kali. Wa ashkuruhu idza lam takun a'dham mimma hiya. Dan aku bersyukur kepada Allah karena musibah itu tidak lebih besar dari apa yang terjadi. Jadi kita memuji Allah karena ada alasan yang bisa kita jadikan sebagai landasannya. Yang pertama, kata beliau, kita memuji Allah saat dapat musibah karena kita tidak ditimpa musibah yang lebih besar dari apa yang ada. Kemudian, wa'id razaqanis sabr alaiha. Kata beliau, saya memuji Allah yang kedua kalinya karena Allah memberikan rasa sabar saat menghadapi musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, wa'id waffaqani al-istirja lima arjuhu fi minas thawab. Alasan kita memuji Allah yang ketiga adalah karena Allah memberikan aku untuk mengucapkan atau mengizinkan aku untuk mengucapkan istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan aku berharap pahala dari itu. Kemudian alasan yang keempat, wa id lam yaj'alha fi dini. Musibah itu tidak terjadi pada agama saya. Artinya musibah agama itu seperti orang akhirnya murtad atau keluar dari agamanya, itu musibah, atau melakukan kesyirikan, itu musibah. Selama yang terjadi bukan jenis musibah yang seperti itu, saya tidak ada alasan untuk tidak mengucapkan alhamdulillah. Itu kata beliau. Jadi kata Imam Syuraih, ada 4 pujian yang beliau sampaikan atau beliau lantunkan kepada Allah. Yang pertama, sebagai bentuk syukur karena tidak ditimpa musibah yang lebih besar dari apa yang ada. Kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan kesabaran pada saat menghadapi musibah tersebut. Dan yang ketiga, saat kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kita mengharapkan pahala dari Allah atas apa yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat,
musibah itu tidak terjadi pada agama, tapi pada sifatnya dunia. Inilah penjelasan para ulama terkait eh, kita kenapa dianjurkan mengucapkan hamdalah atau pujian, alhamdulillah, saat kita menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, agar kita tidak ditelikung oleh sabar, kita tidak di-tackling oleh sabar saat menghadapi musibah, maka yang harus kita lakukan adalah membaca istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi di sini, teman-teman sekalian, idza qubida waladul abdi, apabila anak seorang hamba dicabut nyawanya atau wafat, yas'alullahul malaikata, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, padahal Allah Maha tahu, ya. Jadi kalau kita membaca hadis seperti ini, jangan kemudian kok Allah pakai tanya kepada malaikat, apa Allah nggak tahu, ya. Allah Maha tahu. Cuma Rasulullah ingin menjelaskan kronologi yang terjadi, ya. Kalau kita nggak mendapatkan penjelasan seperti ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, ya. Makanya di sini dijelaskan wallahu a'lamu bima qalal abdu, ya. Apa yang diucapkan hamba saat mendapatkan musibah itu Allah Maha tahu. Cuma di sini Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita, ya, bahwa saat ada anak yang meninggal, itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang telah mencabut nyawa anak tersebut, atau yang telah mencabut nyawa orang tersebut. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Qabattum walada fulan. Anak si fulan itu kamu cabut nyawanya. Itu pertanyaan Allah pada malaikatnya. Qalu na'am. Malaikat yang telah ditugaskan itu menjawab, iya, wahai Tuhan kami, sesuai dengan ketentuan Engkau. Lalu Allah bertanya lagi, famadza qala abdi, itu. Teman-teman sekalian, jadi hati-hati saat kita mendapatkan musibah, ucapan yang keluar dari mulut kita itu dinilai oleh Allah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah lalu yang keluar itu penghuni kebun binatang, wah itu petaka itu, ya. Kan tidak jarang orang jatuh bukan mengucapkan innalillah, tapi justru keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata ungkapan yang semacam marah, protes. Padahal Allah ingin mendengar saat kita mendapatkan musibah itu apa yang kita ucapkan. Mada qala abdi, katanya. Allah nanya pada malaikat saat dia mendapatkan musibah itu apa yang diucapkan hambaku. Kemudian malaikat menjawab hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di sini diawali dengan pujian, setelah itu baru kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah berkata, akhadtum thamrata fuadihi wa habidani wastarja. Padahal kamu telah mencabut nyawa anaknya yang sangat ia cintai, yang sangat ia banggakan. Kamu cabut nyawanya, ia meninggal. Lalu dia tetap memujiku dan mengucapkan istirja, innalillah. Tuh, jamaah, yang membuat Allah kagum saat kita dalam kondisi seperti itu, kita tetap ingat Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ucapkan innalillah, maka Allah pun perintahkan pada malaikat-malaikatnya
ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kalau begitu, bangunkanlah rumah untuk dia di surga dan kasih nama rumah itu rumah pujian. Subhanallah. Luar biasa. Bagaimana kita tidak ridho, tidak rela ketika duka kita diganti oleh Allah dengan rumah di surga. Saat kita menghadapi musibah dan kita benar posisi kita, benar sikap kita. Ini yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin itu sangat beruntung ketika kita bisa melakukan suatu tindakan yang tepat. Jadi ketika Allah bertanya pada malaikat-malaikat yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa seorang hamba, Allah bertanya, apa yang diucapkan hambaku saat ia menghadapi musibah itu. Saat ia tahu anaknya meninggal. Ketika hamba itu tetap memuji Allah dan mengucapkan istirja, itu yang membuat Allah kagum. Lalu Allah membalas dengan memerintahkan malaikat untuk membangunkan rumah bagi orang tersebut di surga yang dikasih nama dengan rumah pujian atau Baitul Hamdi. Jadi di sini teman-teman sekalian bukan Baitul Istirja, bukan rumah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi Baitul Hamdi. Sehingga kalau kita saat menghadapi musibah itu tidak keluar pujian kita, berarti kita tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah pujian tersebut. Karena nggak ada pujian yang kita lantunkan pada Allah. Walaupun kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dikuatkan dengan riwayat Imam Tirmidzi. Yang mana Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul abdi," ketika anak seorang hamba itu meninggal, qala Allah Ta'ala li malaikatihi. Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walada abdi," kamu telah cabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun na'am. Para malaikat menjawab, iya. Iya ya Allah. Fayaqul, lalu Allah berkata, qabattum samrata fuadi, nyawa anak hambaku yang ia sayangi, kamu cabut nyawanya. Fayaqulun na'am. Iya ya Allah. Lalu Allah mengatakan, madza qala abdi. Apa yang diucapkan hambaku saat ia tahu anaknya meninggal? Fayaqulun hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah mengatakan ibnu li abdi baitan fil jannah. Kalau begitu bangunlah rumah untuk hambaku tersebut di surga wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama rumah itu dengan nama pujian atau rumah pujian. Nah, dari hadis-hadis ini teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ada keutamaan tersendiri saat kita tidak berat untuk mengucapkan pujian kepada Allah ketika musibah terjadi, lalu baru setelah itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, manis tarja'a indal musibah jabarallahu musibatahu. Siapa yang ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan hentikan musibahnya. Wa ahsana uqbahu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa ja'ala lahu khalafan salihan yardahu, dan Allah akan balas dengan dengan balasan yang membuat dia ridho, rela dengan musibah tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mendapatkan suatu musibah lalu kita
mengucapkan innalillah setelah mengucapkan hamdalah tadi, kata Rasulullah, Allah akan hentikan musibah tersebut, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dan Allah akan memberikan balasan yang membuat kita ridho terhadap apa yang kita rasakan atau yang telah menimpa kita. Kemudian sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga ini tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian, yaitu dalam kondisi kita sedang berduka atas musibah yang ada, itu kita diperintahkan untuk berdoa. Doa kita saat mendapatkan musibah itu menjadi doa yang mustajab. Jadi disinilah kenapa kita diingatkan saat kita mendapatkan musibah, jangan sembarang ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena saat itu momen yang mustajab. Kalau kita mendapatkan musibah lalu kita seperti putus asa, wah bakal hancur kita, bakal menderita kita. Itu akan menjadi suatu kenyataan ketika Allah akan kabulkan hal itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita doa khusus saat kita mendapatkan musibah. Dan ini sebagai upaya kita supaya kita bisa mengalahkan tipu daya sabar saat kita menghadapi musibah tersebut. Abu Salamah radhiallahu an, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebagaimana yang dicatat oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Rasulullah bersabda, "Idza asaba ahadakum musibah," jika di antara kalian terkena musibah, falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin hadis ini yang dijadikan landasan bagi mereka kalau kita kena musibah cukup mengucapkan innalillah, tidak ada kalimat alhamdulillah. Tapi kita harus tahu bahwa hadis Rasulullah tidak hanya satu, banyak, termasuk hadis memuji Allah tadi ya. Jadi tidak ada kontradiksi di sini, saling melengkapi satu sama lain. Ya. Kalau kita melihat teks hadis ini memang kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu setelah itu Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'jurni fiha wa abdilni minha khaira. Jadi kita minta kepada Allah saat itu, kita berdoa kepada Allah saat itu dengan mengucapkan, ya Allah, aku ikhlas menghadapi musibah ini. Jadi kita terima ketentuan Allah dengan ikhlas. Fa'jurni fiha, dan berilah pahala kepadaku atas musibah ini. Wa abdilni minha khaira, dan gantilah yang hilang akibat musibah ini dengan yang lebih baik. Jadi pertama kita mengungkapkan rasa ikhlas kita saat menghadapi musibah itu dengan mengatakan Allahumma indaka ikhtasabtu musibati. Ya Allah, aku ikhlas menghadapi musibah ini. Fa'jurni fiha, dan berilah aku pahala atasnya. Wa abdilni minha khaira, dan gantilah yang hilang dengan yang lebih baik. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada juga riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Salamah. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusabu bi musibah." Tidaklah seorang muslim ketika terkena musibah, fayafza'u ila ma amarallahu bihi, lalu dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia membaca Allahumma indaka ikhtasabtu musibati. Ya Allah, aku ikhlas menghadapi musibah ini. Fa'jurni fiha, dan berilah aku pahala atasnya.
wa ghudni minha, berilah ganti yang lebih baik, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan Allah pun akan memberikan pahala besar kepadanya. Jadi ini hadis yang menguatkan kepada kita bahwa perlu ilmu untuk menghadapi musibah itu supaya kita tidak masuk pada tipu daya sabar tadi yang seharusnya kita mendapatkan pahala besar tapi justru karena salah sikap kita terprovokasi oleh setan sabar, akhirnya justru murka Allah yang kita dapatkan. Na'udzubillah. Dalam riwayat Imam Muslim, itu Bunda Ummu Salamah sebelum diperistri oleh Rasulullah itu memberikan testimoni kepada kita. Jadi dalam riwayat ini disebutkan, ma min abdin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang hamba ketika kena musibah, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ini doa yang paling populer ya, atau yang familiar di telinga kita ya. Karena ini riwayat Muslim. Sehingga banyak dikutip oleh para mubalik, para guru-guru kita. Kalau yang tadi riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Baihaqi. Nah, ini dalam riwayat Imam Muslim teks doanya seperti ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan gantilah yang hilang dengan yang lebih baik. Kalau kita mengucapkan tadi setelah memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu kita membaca Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairam minha, kata Rasulullah, illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairam minha. Rasulullah garansi Allah pasti akan mengganti musibahnya dengan pahala, mengganti deritanya dengan pahala, dan Allah akan berikan ganti yang hilang dengan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, simak penuturan dari Ummu Salamah. Setelah menyampaikan hadis ini, dan beliau dapat hadis itu dari suaminya, nah saat itu suaminya meninggal. Falamma tuwfiya Abu Salamah, kata Bunda Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, suaminya, qultu kama amaroni Rasulullah SAW. Aku pun mengikuti petunjuk Rasulullah. Yaitu tadi, mengucapkan Alhamdulillah, kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu membaca doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Setelah masa iddahnya Ummu Salamah habis, setelah ditinggal oleh suaminya, ternyata Allah ganti kehilangan suaminya tadi dengan yang lebih baik, yaitu ketika Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan istrinya. Jadi ini real, ya. Ini true story. Bagaimana Ummu Salamah membuktikan mujarabnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain diceritakan beliau tidak terbersit di benaknya kalau mau jadi istri Rasulullah. Karena beliau tidak muda lagi dan tidak ada lintasan pikiran yang seperti itu. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan surprise. Allah memberikan hadiah terbaik kepada Ummu Salamah yang telah mengikuti petunjuk Rasulnya.
Itu petunjuk Nabi kita Muhammad SAW saat mendapatkan musibah yang begitu menyedihkannya. Suami yang beliau cintai ternyata pergi duluan, dipanggil oleh Allah duluan. Dan atas sikapnya yang benar tadi, Allah berikan pengganti yang lebih baik, yaitu datangnya Rasulullah SAW untuk menjadikannya sebagai istrinya. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Membazar, itu ada doa yang agak beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ini ada doa yang lain yang bunyinya Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini sawira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang bersyukur. Jadikanlah aku sebagai hamba yang bersabar. Dan jadikanlah aku di mataku kecil, tapi di mata manusia besar. Jadi ini ada doa versi lain. Tapi yang paling terkenal, doa yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Jadi teman-teman sekalian, ini doa ini tidak hanya dianjurkan untuk kita baca saat kematian orang yang kita cintai. Entah itu pasangan kita, atau entah itu anak kita, orang tua kita. Tapi ini sifatnya umum, termasuk ketika kita mendapatkan musibah, gempa, tsunami, gunung meletus, atau longsor, atau bencana-bencana lain, maka kita dianjurkan untuk membaca doa tadi. Dan Allah Maha tahu apa pengganti yang lebih baik yang akan diberikan kepada kita sebagai hambanya. Jadi kita hanya bisa berdoa dan Allah yang akan menentukan hal itu. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 524 itu ada penjelasan bahwa lamma akhbara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi wafati ahadi ikhwanihi istarja'a wa shalla rakaatain. Teman-teman sekalian, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa ketika Ibnu Abbas mendapatkan berita ada salah satu dari saudaranya meninggal, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau berdoa dengan doa yang cukup lama atau cukup panjang. Kemudian beliau ditanya kenapa beliau melakukan itu. Setelah istirja, lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ya. Beliau mengatakan, aku ingat apa yang difirmankan Allah. Wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memahami ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45, sahabat Ibnu Abbas, beliau ketika mendapatkan berita duka salah satu saudaranya meninggal, beliau mengucapkan innalillah lalu sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sholat ini kurang populer ya di kalangan kita, tapi beliau punya dalil yang kuat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45 tadi ya. Wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan musibah supaya kita tidak terjebak pada tipu daya setan saber untuk menjatuhkan kita, untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita lakukan evaluasi diri. Teman-teman sekalian,
tidak jarang musibah terjadi karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, karena kezaliman kita. Lalu Allah tegur kita, Allah kasih peringatan kepada kita agar kita segera kembali ke jalan yang benar. Hal itu disampaikan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ini kelihatannya musibah, tapi bisa menjadi peringatan atau menjadi pengingat bagi kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari musibah tersebut. Jadi tidak semata-mata sebagai musibah, tapi ada kebaikan di balik itu, yaitu supaya kita tidak larut dalam kemaksiatan atau kedoliman. Maka Allah istilahnya menjewer telinga kita, nyentil telinga kita. Dengan musibah tersebut, Allah mengingatkan kita supaya kita segera sadar diri, segera memperbaiki diri, sehingga musibah yang ada menjadi hikmah yang besar, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita garis bawahi dari ayat ini, terkadang musibah itu, kerusakan itu terjadi karena ulah kita, ya. Akibat dari perbuatan kita sendiri. Allah mengingatkan kita. Sehingga kalau kita telah melakukan suatu kesalahan, lalu Allah negur kita, itu nikmat, ya. Kita harus bersyukur pada Allah, ya. Karena kita tidak dibiarkan larut, ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu tadi, ya. Bukan berarti Allah nggak sayang, ya. Justru itulah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak ingin kita larut terus-menerus melakukan kedoliman tersebut, ya, sehingga kita diingatkan. Seperti waktu kita masih kecil, ya. Mungkin teman-teman semua di sini merasakan, ya, bagaimana waktu kita kecil melakukan kesalahan, lalu kita ditegur oleh orang tua kita, ya, dijewer telinga kita, atau kadang-kadang dicubit, ya. Nah, setelah itu kita kapok, tidak mau melakukan lagi, ya. Itu bukan berarti orang tua kita tidak sayang, ya. Justru itulah upaya mereka untuk menghentikan hal itu supaya kita tidak mengulangi lagi. Terkadang Allah mengingatkan kita dengan cara seperti itu, ya, supaya kita sadar apa yang kita lakukan tersebut, ya. Kemudian Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan tentang ayat tadi, ya, yaitu yang ada di surat Rum ayat 41 tadi, ya. Liyusibahum biuqubati ba'di a'malim allati amilu, ya. Yaitu Allah memberikan musibah terhadap akibat perbuatan mereka yang menyimpang tadi, ya. Wa maksiyatihim allati asau, dan akibat kemaksiatan yang dilakukan. La'allahum yarji'un. Nah, di sini agar mereka kembali, ya, ke jalan yang benar. Kai yanibu ilal haq, kata beliau. Maksudnya adalah kembali kepada yang benar, wa yarji'u ila taubah, segera bertobat, wa yatruku ma'asillah, dan meninggalkan hal itu, kemaksiatan itu. Nah, dari sini berarti musibah itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan segerakan hukuman itu di dunia.
Wa idza aradallahu bi abdi syarra amsaka anhu bidzambihi. Dan kalau Allah tidak berkehendak baik, maka Allah tahan tuh hukumannya di dunia. Hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, sehingga dia akan mendapatkan hukuman setimpal di hari kiamat nanti. Dari sini berarti tidak ada suatu yang sia-sia atau tidak ada indikasi bahwa Allah itu tidak cinta kepada kita saat kita menghadapi atau mendapatkan suatu musibah. Kalau kita bisa menyikapi dengan benar, kita gunakan untuk evaluasi diri, lalu kita perbaiki diri, maka itu akan membawa kebaikan, sehingga tidak salah kalau kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai penutup, dan insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya, ini ada cerita menarik dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Kisah ini, cerita ini ada dalam riwayat Imam Tabrani yang dihasankan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah, yang mana sahabat Ibnu Abbas berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasilu wajhu daman. Ada seorang pemuda, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keningnya atau jidatnya itu mengalir darah atau menetes darah. Jadi saat dia ketemu Rasulullah, di keningnya itu masih ada tetesan darah. Ya Rasulullah, inni ittaba'tu imra'atan falakiyani rajulun fasana abi matarab. Kata pemuda tadi, wahai Rasulullah, saya tadi meleng gitu ya. Jadi saat di jalan dia melihat seorang wanita dengan memandangi terus ya. Lalu ada seorang laki-laki kemudian menempeleng apa kepalanya ya, wajahnya, sehingga darah mengucur ya, dari kepalanya tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah melihat hal itu dan mendengar kisah itu, Rasulullah mengatakan, Innallaha azza wa jalla idza arada bi abdin khairan ajjala uqubatahu uqubata dzambihi fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukuman dosanya di dunia. Wa idza arada bi abdin syarran amsaka alaihi bidzambihi. Dan ketika Allah tidak berkehendak baik, maka Allah tahan uh, hukuman di dunia tersebut. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah ka'annahu air. Sehingga nanti di hari kiamat baru dia akan mendapatkan balasannya. Dan tentu balasan akhirat lebih pedih daripada dunia. Nah, dari sini kita diajak oleh sahabat Ibnu Abbas untuk bisa menyikapi musibah ini dengan benar. Kalau memang itu akibat kesalahan kita, kita bersyukur karena Allah hukum kita di dunia, tidak nunggu di akhirat nanti. Tapi kalau itu bukan karena kesalahan kita, itu semata-mata ujian dari Allah, maka disinilah kita bersabar atas apa yang diujikan Allah pada kita, sehingga Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Demikian teman-teman sekalian, insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi musibah yang ada, agar kita tidak terjebak pada jebakan setan tabir tadi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Silakan. Barangkali ada yang mau menambahkan. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan katsira, Ustaz Hasan Bisri. Alhamdulillah kita sudah menyimak bagaimana sikap kita ya sebagai seorang yang beriman dalam menghadapi berbagai musibah yang menimpa kita, dan ketika kita berhusnuzon selalu dengan takdir Allah, maka yang muncul itu adalah tadi ya sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semuanya akan beri kebaikan untuk kita semua. Silakan jamaah yang ingin sharing, mungkin juga bertanya seputar bagaimana sikap kita dan cara menghadapi setan sabar inilah yang sungguh
sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena tidak ada satu orang pun yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian yang terlihat jelek ya menurut mata manusia sesungguhnya adalah baik untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang ingin menambahkan juga, silakan. Dan walaupun sudah tadi berusaha ya dengan berbagai macam cara gitu saja ya, dan namanya setan sabar tidak pernah berhenti juga saja ya untuk terus Ya, menggoda kita gitu ya. Dan apakah eh, dengan zikir pagi dan petang salah satunya ya, itu apa sebenarnya penjagaan yang Allah terus berikan kepada kita? Karena dalam kita simak mentadaburi doa-doa di zikir pagi dan petang ini kan salah satunya juga banyak sekali ya apa namanya, isinya itu memang minta perlindungan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, apakah itu sebuah karena jadi jaminan saat ketika kita pun tertimpa musibah kemudian jadi ingat gitu. Kadang-kadang kan sering keceplosan juga ya karena mungkin fitrah manusianya yang muncul ya. Nah, ya, itu apakah dengan kita merutinkan zikir pagi petang itu akan menjaga itu semua, Ustaz? ya. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berusaha dalam menjalani kehidupan ini, yaitu berlindung dari berbagai macam mara bahaya dan bencana yang ada. Dan kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa takdir tidak hanya yang baik, ya, tapi ada takdir yang buruk dalam artian ya kita menganggap itu suatu musibah. Padahal sebetulnya tadi ya di balik itu ada kebaikan. Makanya kata Rasulullah, saya kagum terhadap takdir Allah pada seorang mukmin karena semuanya akan membawa kebaikan. Dengan catatan kalau kita bisa menyikapinya dengan benar. Jadi walaupun kita telah berlindung kepada Allah dengan yang namanya dikir pagi sore atau dikir setelah sholat, tapi ingat bahwa kehidupan kita ini memang ada yang kita rasakan baik, ada yang kita rasakan buruk. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyikapi suatu yang kita anggap buruk, tapi akan menjadi baik di sisi Allah. Yaitu tadi, ketika kita dapat musibah, lalu kita sikapi dengan benar, akhirnya diganti oleh Allah dengan pahala dan juga dengan ampunan atas dosa-dosa. Nah, dari situ kita tahu bahwa yang namanya usaha itu harus kita lakukan, termasuk dengan merutinkan dikir-dikir tadi. Tapi ketika Allah memberikan ujian, kita harus siap juga. Kita harus siap juga. Jadi salah besar kalau kita merasa nanti kalau kita sudah dekat dengan Allah, ibadah kita sudah kuat, zikir kita sudah banyak, kemudian Allah nggak akan menimpakan musibah kepada kita sebagai ujian, itu salah. Kenapa? Faktanya Rasulullah sendiri orang yang paling dekat dengan Allah, ibadahnya paling banyak dan zikirnya paling kuat, tetap dapat ujian. Karena di balik ujian itu ada kebaikan. Bukan berarti Allah ingin kita terpuruk, tapi justru Allah ingin mengangkat derajat kita dengan kesabaran kita atas ujian-ujian tersebut. Paham ya? Jadi jangan difahami dengan kuat dikir pasti kita bebas dari musibah, bencana, petaka. Enggak. Hanya saja tadi, kalau kita memang sudah dekat dengan Allah dengan dikir-dikir yang ada, kita ketika menghadapi musibah, kita tidak akan gampang dijerumuskan oleh setan sabar tadi. Karena Allah melindungi kita. Sehingga musibah yang ada itu akan menjadi kebaikan dan juga limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan membuat mereka putus asa. Wah, orang ini
ternyata tahan banting dia. Dapat kebaikan dia bersyukur, dapat keburukan bersabar. Sehingga celah untuk menjatuhkan kita itu akan minim, akan kecil. Jadi bukan untuk menghilangkan musibah dari hidup kita, tapi untuk supaya kita bisa menyikapi dengan benar sehingga kita bisa menutup celah bagi setan sabar untuk menyerumuskan kita. Wallahu a'lam. Baik nih. Ada pertanyaan Ustaz di chat ya, saya bacakan dari Abah Husairi ini di Depok. Assalamualaikum, Afwan Ustaz mau nanya, kalau saya Salam. sakit, saya suka bilang Alhamdulillah, qadarullah, Allah berikan kepadaku nikmat sakit agar aku bisa bersabar dan menghapus dosa-dosaku. Nah, apakah doa seperti ini juga dibolehkan Ustaz? Mohon Ya, pencerahannya. boleh. Jadi itu sebagai sikap kita untuk menghadapi rasa sakit yang ada agar kita tidak terus protes kepada Allah, mengeluh, kemudian dalam artian tidak terima dengan apa yang ada. Tadi di samping kita lakukan evaluasi, apakah ini akibat salah makan atau akibat apa, kita menghadapi dengan kesabaran, yaitu dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dengan berdoa tadi. Ya Allah, Hmm. berilah aku kesabaran atas musibah ini, atas sakit ini, dan gantilah rasa sakitku dengan pahala dan ampunanmu. Boleh, karena Iya. itu senada dengan apa yang diajarkan Rasulullah tadi. Tapi kalau kita ingin mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasulullah, ada baiknya kita hafalkan doa tadi. Hmm. Karena apa yang dipilihkan Allah untuk Rasulnya itu sudah yang terbaik. Iya. Walaupun kadang-kadang kita ada kendala tadi karena nggak hafal, akhirnya kita mengungkapkan dengan Bahasa kita. bahasa kita sesuai dengan perasaan kita, itu nggak apa-apa. Hmm. Kalau Adapun menggunakan kalau tadi kita doa dari mau menghafal, iya mau menghafalkan doa tadi, ya kita telah menjaga ya, sunnah ya, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, ya, dan itu sebagai syiar kita juga. Ya. Masya Allah ya. Jadi double pahalanya Ustaz ya. Iya, Kesabarannya dapat, kemudian juga menjalankan sunnah tadi ya dari Nabi Shallallahu Alaihi betul. Wasallam ya. Ya. Insya Allah itu mudah sekali doanya Ustaz. Allahumma khulqni apa Allahumma Allahumma ajirni fi jurni musibati fi ya. musibati Wa wa ahlif li khulqni khairam minha. khairan minha ya. Ya. Dan ini ada juga pertanyaan Ustaz dari Ibu Tania Ahmad dari Arab Saudi ini dari Mekah nih. Nah, izin tanya Ustaz, kadang sudah kebiasaan nih saya mendengar musibah. Pertama kali yang diucap itu la haula wala quwata Ustaz. Kemudian setelah itu ada menggunakan istirja apa ya setelah itu ya. Apakah dengan ini menggunakan apa kalimat la haula wala quwata ini apakah ada contohnya Ustaz? Apa dibolehkan juga nggak Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ikuti hadis-hadis yang telah kita bahas tadi, yang tepat yaitu tadi kita seperti yang diajarkan Rasulullah membaca Alhamdulillah Hmm. ala kulli hal, lalu kita ucapkan istirja. Kemudian kalau kita ingin menguatkan diri kita, jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu sebenarnya untuk menguatkan diri kita agar kita bisa lebih tegar. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu sebagai pernyataan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah, itu untuk membackup diri kita supaya kita nggak gampang terpuruk, nggak gampang putus asa. Karena kita bersama zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai apa istilahnya eh, doktrin diri kita sebagai upaya supaya kita lebih tegar menghadapi musibah yang ada. Memang tidak ada anjuran secara spesifik terkait hal itu tapi itu sebagai upaya kita bahwa kita punya Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa untuk membantu dan menolong kita saat menghadapi musibah tersebut. Seperti Sebagai itu. penguatan aja Ustaz ya, sebagai Ya, penguatan gitu. ya. Ini kalau tadi kan yang menimpa diri sendiri, kalau untuk orang lain yang tertimpa tadi kan innalillahi Ustaz ya. Nah, Mm, boleh ditambahkan dengan doa tadi Ustaz. Kalau
untuk kita kan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau untuk orang lain apa doa seperti Allahumma ajirhu bisa juga atau gimana? Ada tuntutan lain selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam ajaran Rasulullah SAW, dalam ajaran Islam, kalau kita melihat orang lain kena musibah, itu ada doa untuk diri kita juga. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan diri kita yang dapat musibah. Kalau kita justru sebaliknya, kita nggak kena apa-apa, tapi orang lain, saudara kita, teman kita yang mendapatkan musibah, di samping kita mengucapkan innalillah juga, itu ada kalimat yaitu alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Jadi kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melindungiku dari apa yang menimpamu dan memberiku keutamaan atas makhluknya. Jadi di situ sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita tidak ikut kena musibah atau kita tidak termasuk yang kena musibah. Adapun eh, hubungan personal untuk menguatkan dia, ya kita kasih support ya, sabar ya, kita bantu doa ya. Itu sebagai upaya kita. Adapun ungkapan kalimat khusus tadi yang diajarkan Rasulullah, kalau orang lain yang kena musibah, kita sebagai saudaranya yang melihat hal itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Insya Allah, kata Rasulullah, kalau kita mengucapkan itu, maka seumur hidup kita, kita tidak akan tertimpa musibah serupa itu. Artinya Hmm. Allah akan lindungi kita. Itu kayak semacam kalau dalam dunia kesehatan antivirusnya, ya. Supaya kita tidak kena virus yang serupa, kita mengucapkan kalimat itu. Ya. Wallahu alam. Saya coba share juga nih Ustaz doanya ya. Silakan jamaah yang ingin mengopi. Jadi doa Ya, tadi yang Ustaz jelaskan ketika kita justru yang mendengar musibah menimpa saudara kita. Dengan doa tadi Alhamdulillahilladzi afani mimma ini btalaka mimma btalaka bih bihi wa wa faddalani faddalani ala ala katsirin katsirin mimman khalaqa man tafdila. khalaqa tafdila. Ya. Masya Allah dan ini fadilah luar biasa dia. Iya. Jadi kita akan dilindungi oleh Allah dari musibah tersebut dimanapun kita berada. Ya, ini yang saya quote ya di doanya. Jadi ini hadisnya dari saya baca ini hadis dari Ibnu Umar. Ustaz. Rasulullah pernah Ya, bersabda dan ini diriwayatkan oleh banyak periwayat ya dari Imam Tirmizi, Ibnu Majah yang menceritakan tentang ketika kita mendengar semacam mendengar musibah di NTT gitu. Ustaz. Ini salah satu boleh membaca ini Ustaz ya. ya, Alhamdulillahilladzi jadi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Mudah-mudahan bisa dihafal nih doanya minimal kita tulis gitu ya. Jadi kalau ada musibah langsung mendengar musibah orang lain maka kita bisa membacanya. Dan tadi doa yang untuk diri sendiri juga wajib dihafal nih kayaknya karena ini adalah salah satu contoh teladan dari Rasulullah SAW. Silakan jamaah mungkin satu pertanyaan terakhir ya kalau ada yang ingin bertanya. Insya Allah pekan depan masih lanjut Ustaz ya Allah ya. tema tentang sabar ini karena mudah-mudahan dengan kita memahami ini, ketika ada orang yang pesimis, kemudian dengan takdir Allah tentu itu ada intervensi juga dari setan setan yang berusaha setan sabar itu ya Ustaz, Ya, yang berusaha untuk menggeserkan, mengganggu hati kita untuk tidak menerima takdir Allah. Kemudian eh, mungkin sebagai respon barangkali Abah Husari sudah open kamera ada yang ingin disampaikan sebagai terakhir. Silakan Abah. Enggak cukup. Oh, Masya Allah. Sudah jelas ya Abah ya, Insya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri. Masya Allah. Mudah-mudahan sama. nasihat ini menjadi penguat untuk kita.
dalam mengarungi kehidupan ini, karena memang tidak ada seorang pun yang eh, lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ujian Allah itu dalam bentuk musibah. Dan ketika kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bersikap terhadap musibah, maka sungguh inilah jalan terbaik dari yang Allah berikan untuk kita semua. Baik jamaah, dan jangan lupa juga untuk doakan para saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di NTT ya, dan juga masyarakat secara umum yang ada di sana, untuk Allah segera pulihkan gitu ya, dan Allah jaga mereka dari musibah-musibah yang sekarang sedang menimpa mereka. Dan alhamdulillah juga sudah banyak donasi yang bergerak ke sana, dan kita juga dapat kabar duka ya, ada sahabat kita, salah seorang relawan kemanusiaan dari eh, gerak apa namanya, aksi gerak gitu ya, yang eh, meninggal Gerak wafat bareng. di hari Jumat. Itu hari terbaik saya. Lagi kan Iya, dia sedang melakukan misi kemanusiaan, apalagi ya Ahmad Zaki ya. Masya Allah, di mudah Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dia ya, dan itu menjadi salah satu kebaikan husnul khotimah saja, dan amin. termasuk jihad Ya, ya. Karena itu jihad ya, kemanusiaan. Jadi ya mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surganya terbaik, dan Allah jadikan wafatnya menjadi tadi sebagai min ahlil syuhada, dari para ahli syuhada ya. amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.